Halo guys, kali ini saya mau berbagi pengalaman terkait spending cost atau pengeluaran yang dibuat selama kuliah di Universitas Negeri Manado periode 2013 sampai 2018. Jadi saya kuliah 5 tahun guys, makanya lama. Jangan ditiru, kalau bisa 4 tahun malah lebih bagus. Nah, meskipun memang punya alasan waktu itu kenapa sampai 5 tahun. Nah, apa saja pengeluaran wajib yang dikeluarkan selama di Universitas Negeri Manado? Pertama, UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, di zaman saya itu cuma 2.500.000 per semester. Sangat murah. Sehingga selama 9 semester bayar kuliah itu spendingnya sebesar Rp22.500.000. Nah, kemudian pengeluaran wajib lainnya itu kosan. Kecuali kawan-kawan punya kerabat atau saudara sehingga menekan kos ini dan nggak perlu bayar lagi. Di zaman saya selama 5 tahun itu yang spendingnya sebesar 15 juta rupiah selama 5 tahun. Murah teman-teman, karena cuma 250.000 per bulannya waktu itu. Dan lokasinya sangat strategis, dekat dengan fakultas dan jurusan di mana saya berkuliah, sehingga cuma jalan kaki doang, bisa PP, menekan biaya transport maksudnya. Kemudian makan, spending saya untuk makan itu sebesar 18 juta rupiah per 5 tahun. Berarti per harinya saya hanya mengeluarkan 10.000 rupiah. Emang bisa? Bisa. Nah, karena 5.000 buat lauk, kemudian 5.000 sisanya buat sayur. Nah, terus mode hemat karena emang sangat susah perekonomian di zaman itu. Nah, terus saya cuma makan 2 kali. 2 kali dalam sehari. Pagi minum aja cukup. Nah, kemudian biaya transport ini juga wajib. Nah, kalau dulu transport itu saya spendingnya sebesar 2.500.000, 10.000 per minggu, karena memang jarang keluar. Bahkan selama kuliah itu keluar kalau ada perlu, misalnya ikut ibadah atau ada kerja kelompok. Kemudian untuk PP Sangihe Manado spendingnya itu kurang lebih 17 kali ya selama 5 tahun itu, sehingga saya menghabiskan uang sebesar 2.300.000. Nah, jadi kalau di total untuk transport itu 4.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk uang buku atau untuk tugas ya, spendingnya sebesar 5 juta rupiah selama 4 tahun. Kenapa dihitung 4 tahun aja? Tahun kelima tinggal penyelesaian studi, sehingga tidak sebanyak penugasan atau buku yang harus dibeli selama masa kuliah aktif. Nah, sehingga per bulannya itu kurang lebih hanya 105.000. Mode hemat sekali lagi. Jadi beli buku seperlunya. Kalau yang lainnya itu tinggal cari di internet sama pinjam buku di perpustakaan. Kira-kira begitu untuk dipakai belajar. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih untuk ini malah lebih bagus. Nah, sehingga in total pengeluaran wajib yang dikeluarkan waktu itu sebesar 66.500.000 rupiah. Kira-kira segitu periode 2013 sampai 2018. Nah, tapi kalau coba saya flashback, ternyata saya selama di kuliah itu teman-teman kuliahnya gratis. Kenapa? Karena waktu itu banyak disupport sama beasiswa. Terus ada juga bantuan perjalanan dinas dari kampus. Beasiswa ini dari kampus, dari Pemda juga dapat. Nah, kalau beasiswa dari kampus sendiri, mulai dapatnya itu semester 3. Jadi sengaja semester ini tips and trick. Semester 1-2 harus aktif biar dinotis sama pimpinan kampus biar dapat akses beasiswa. Semester 3 sampai semester 8 saya full dapat beasiswa. Sehingga kalau di total itu ada 22.400.000 rupiah waktu itu. Nah, kemudian bantuan perjalanan dinas. 2016 ke Makassar ikut lomba debat. Ini nilai terendah saya ambil karena waktu itu berapa orang ya yang ikut. Jadi ini 5 juta ini dalam bentuk tiket PP, makan, penginapan, dan transport gitu. Totalnya 5 juta. Kemudian 2016 saya juga dapat kesempatan untuk belajar
di UGM selama kurang lebih sebulan untuk topik terkait pengelolaan wilayah pesisir untuk kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Nah, ini disupport oleh dua. Pertama, kampus sebesar 8.500.000. Kemudian setelah selesai, saya dapat support dari Pemda sebesar 11.500.000. Nah, kok bisa? Nah, jadi waktu itu sebelum berangkat ke Jogja, pendanaan kampus belum turun, saya juga mengajukan dana ke Pemda. Waktu itu di zaman Pak Bupati Hieronymus Mahagansa. Terima kasih, Pak. Jadi langsung datang ketemu beliau, dan saya nggak ada koneksi sama sekali loh guys. Bapak HR itu waktu itu nggak kenal saya, beneran. Jadi langsung datang, bawa proposal, saya kasih tahu setelah belajar ini apa manfaatnya buat Sangihe. Karena kebetulan kan temanya terkait wilayah pesisir. Kita tuh masuknya di wilayah pesisir, daerah kepulauan juga. Nah terus, guys, tahu nggak ini? Bapak langsung ACC di hari yang sama. Beneran di ACC, terus dia bilang, kamu ke Sekda bilang sudah ketemu saya. Saya tertarik dengan kegiatan ini. Nah, di akhir sesi setelah pengajuan itu, Bapak nanya, kau tahu sebenarnya? Jadi pakai bahasa Sangihe waktu itu. Mana? Orang mana? Kamu orang mana? Gitu. Saya bilang orang Pintaring, Pak. Dia ketawa terus bilang, kenapa nggak bilang dari tadi? Gitu. Terus saya bilang, Pak, masalahnya gini, kalau saya bilang saya orang Pintaring, Bapak akan menilai saya sebagai orang Pintaring, di mana kita satu kampung, kita keluarga gitu. Tapi yang saya mau adalah Bapak melihat saya sebagai seorang mahasiswa, bukan sebagai seorang keluarga, seorang anak satu kampung. Nah itu kurang etis menurut saya, Pak. Terus dia sambil senyum-senyum dan tepuk pundak saya. Terima kasih, Pak, sangat membantu. Dan akhirnya setelah itu uangnya bisa saya pakai buat bayar kosan, bayar UKT, beli laptop untuk kebutuhan laptop saya rusak pada waktu itu. Nah, selanjutnya di tahun yang sama juga 2016 saya dapat supply sebesar 6 juta juga dari kampus buat perjalanan dinas ke UI waktu itu, Universitas Indonesia, untuk belajar tentang Sustainable World Economic. Nah, kira-kira keberlanjutan tentang ekonomi dunia waktu itu. Mumet juga. Terima kasih untuk kesempatan yang dikasih. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2017 saya dapat kesempatan juga untuk belajar di Jepang, di Kyoto waktu itu, disuplai oleh kampus sebesar 20 juta rupiah. Saya sangat bersyukur waktu itu WD3 Ibu Nurmin Samola sangat mendorong begitu, serta dosen-dosen ada di kampus di jurusan untuk kegiatan ini. Kemudian dibantu juga oleh Ibu WR3, Ibu Siska Kauripan ya, yang menolong saya sehingga proses itu bisa berjalan. Terima kasih Ibu Bapak dosen yang luar biasa untuk supportnya. Nah, kemudian di tahun 2018, tahun terakhir sebelum lulus, dapat juga perjalanan dinas sebesar 12.500.000 dipakai bareng-bareng berlima ikut lomba debat di UKPTRA Surabaya ala-ala. Teman-teman, we know the story. Jadi thank you sudah bertolong bersama di Surabaya. Ada Vidi, Jason, Leon, Sonia, dan saya sendiri. Oke, kemudian sebelum lulus juga masih disuplai bantuan oleh Pemda di zaman Pak Yabes waktu itu sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau saya kalkulasi bantuan belajar dalam bentuk beasiswa dan perjalanan dinas itu in total itu 88.400.000 rupiah. Sehingga kalau dikurang tadi dengan biaya spending cost selama ada di Universitas Negeri Manado sebesar 65.500.000 rupiah, selisihnya atau sisanya itu kurang lebih 22.900.000. Nah, makanya saya bilang saya bersyukur sehingga bisa kuliah gratis di Unima. Terima kasih semua. Terima kasih. Beneran tanpa bantuan Bapak Ibu, keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, saya tidak bisa selesai kemungkinan dari kampus Unima begitu. Thank God yang sudah mengutus mereka untuk ada bersama berjuang. Nah, makanya saya penasaran, kawan-kawan, kira-kira untuk spending cost kuliah di tahun ini atau bahkan tahun setelah saya itu berapa gitu. Saya penasaran. Teman-teman boleh post komen gitu, biar orang tua kita tahu kalau kira-kira spending cost yang dibutuhkan itu sebesar ini untuk kuliah. Nah, bagian akhirnya mungkin semangat buat adik-adik yang mau melanjutkan perkuliahan atau pendidikan di bangku yang jenjang yang lebih tinggi. Percaya bahwa
semua punya kesempatan yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau kita berjuang, pasti Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Oke? See you guys around. Bye-bye.